Sesi keempat itu adalah satu tuntutan untuk aksi nyata. Kenapa? Di sesi pertama kita diajar untuk mulai bercermin. Bercermin kenapa? Siapa kira-kira yang diuntungkan oleh hal-hal tadi, monopoli misalnya, ya. Apakah saya diuntungkan atau saya dirugikan atau jangan-jangan saya termasuk salah satu yang ada di situ. Nah, di situ kita mulai dilatih, dituntut untuk mulai membuka kepekaan radar kita. Siapa sih orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu yang kedua, tentang gembala, kita diingatkan untuk bahwa kita juga dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Nah, mungkin secara saat ini kita sudah terpanggil, atau juga mungkin sampai dengan sejauh ini kita belum merasa terpanggil. Kalau belum merasa terpanggil, kenapa? Ya, refleksi lagi. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga, kita diajak untuk menjadi kolaborator. Apa sih kolaborator itu? Kembali, labore, rekan kerja Allah. Kita diminta untuk menjadi rekan kerja Allah, untuk berbuat sesuatu. Artinya, kalau itu Yesus dalam posisi seperti itu, apa yang dia lakukan? Nah, kita menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Lalu yang keempat, di sini kita mulai dibilang sudah bercermin, sudah dipanggil, sudah diberi tugas menjadi rekan kerja Allah. Sekarang waktunya kita melakukan sesuatu. Teman-teman ingat, iman tanpa perbuatan mati, nggak ada gunanya, ya. Jadi orang beriman kalau nggak berbuah nggak ada gunanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi keempat, di sini saya akan kita main teka-teki sedikit ya. Ada gambar anak-anak nih. Kalau kita lihat gambar pertama menggambarkan apa? Orang miskin, pengemis, ya. Lalu yang kedua, cacat, ya. Maaf. Lalu yang ketiga, yang suka pakai rompi jaket orange, napi. Nah, lalu ini cowok yang suka pakai baju ngejreng-ngejreng, LGBT, ya. Bukan saya yang gambar. Susah menjelaskan. Lalu yang terakhir, apa? Orang asing, orang terpinggirkan, orang-orang tersingkir. Ya. Jadi pada sesi keempat kita diminta fokus pada mereka. Baik. Teman-teman, kalau kita lihat foto ini, apa yang ada, apa yang muncul dalam benak teman-teman? Pengungsi, betul. Pas nanti di sesi keempat namanya berbicara tentang pengungsi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman mulai masuk, ya. Mungkin selama ini kita melihat pengungsi dari sisi yang lain, ya. Sekarang kita membayangkan seandainya kita ada dalam posisi mereka, ya. Di tengah kesulitan, nanti ada bacaannya di buku panduan. Yang saya mau jelaskan adalah ketika mereka, pengungsi-pengungsi itu sampai di Indonesia, mereka dapat tempat yang terbatas, akhirnya harus hidup tidak layak, tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada pendidikan. Sampai kapan? Nggak tahu. Mereka dapat duit dari mana? Nggak ada, dari relawan aja, ya. Artinya mereka hidup dengan segala sesuatu yang tanpa harapan, tidak ada kejelasan sampai kapan. Lalu apa yang terjadi? Semakin banyak tempat tidak memadai, mereka tidur hanya beralas triplek, tikar,
di pinggir jalan. Lalu ada beberapa orang yang merasa tersentuh, kasihan. Diberi mereka tempat di teras-teras tokonya. Sekali, dua kali, lama-lama makin banyak. Lalu apa yang terjadi? Numpuk juga. Bau pesing di mana-mana, maaf. Ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Mereka juga kepingin lihat jajanan. Punya duit nggak mereka? Nggak punya. Pinjem, nggak ada juga. Jadi ke toko-toko, mereka bilangnya hutang. Kapan mau dibayar? Nggak tahu. Namanya anak-anak, yang penting kepingin, dia minta. Nah, maksud saya adalah saya ingin mengetuk hati teman-teman, kita memposisikan diri dalam posisi mereka. Kita melihat dari sudut yang berbeda. Nah, teman-teman, hal ini juga menjadi keprihatinan bagi Bapak Paus. Menurut beliau, bentuk amal kasih tertinggi adalah yang ditunjukkan pada mereka yang tidak dapat membalas berterima kasih atau berterima kasih. Teman-teman ingat Matius 25 ayat 35, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, minum. Ketika aku sakit, apa? Melawat. Ketika aku dalam penjara, jangan dibalik-balik ya. Ketika aku sakit, ketika aku lapar, engkau memberi aku pakaian. Wah, repot, udah lapar, mesti jual baju dulu buat beli beras gitu ya. Nah, teman-teman, lalu mereka bilang bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini, keprihatinan gereja, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan. Kita sedang diberi kesempatan. Kenapa? Tuhan sedang memanggil kita untuk berbuat sesuatu. Kesempatan itu luar biasa. Enggak semua orang dapat kesempatan. Ketika Tuhan menawarkan kesempatan, berarti Tuhan percaya kita mampu melakukannya. Tinggal mau atau tidak, betul ya? Oke. Nah, lalu bagaimana dengan sikap orang-orang Katolik? Ternyata banyak juga dari umat-umat kita, umat Katolik, yang mereka sangat peduli, sangat concern. Radar mereka sudah langsung nangkep ya. Contohnya, ini salah seorang dokter yang kebetulan umat Katolik, dia langsung turun tangan. Ya, dia ambil bagian dalam satu misi sosial. Ya, bayangin ya, tadi si pengungsi misalnya dalam satu keadaan sakit harus kemana, dia bingung, nggak tahu. Tapi lihat, ketika seseorang dokter memberikan tangannya, mengulurkan tangannya, nah di situ ada harapan. Ya, harapan, entah itu anaknya yang sakit, entah istrinya atau siapapun, ada harapan di situ. Menariknya bahwa kitab sucinya kebetulan sebagai dasarnya adalah berbicara tentang satu tubuh. Satu tubuh tahu? Satu body. Satu tubuh, bahwa kita itu disebut satu tubuh dengan bermacam-macam anggota. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata. Nah, kenapa disebut begitu banyak? Ternyata dari berbagai macam perbedaan itu seharusnya, menurut Paulus, dia bilang seharusnya kita itu justru saling melengkapi, memperkaya. Yang jadi tangan jangan suka mencubit, tapi selalu mengulurkan tangan. Ya, yang jadi mulut jangan selalu cemberut, tapi harus selalu memberi senyum. Nah, lalu dia bilang satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Anggota tubuh yang paling membutuhkan dan dibutuhkan. Justru
anggota tubuh yang terlemah harus diberikan perhatian khusus. Katanya begitu, betul ya? Contohnya apa? Kalau ibu-ibu pasti tahu. Contohnya misalnya menurut ibu-ibu mata, kenapa harus diberi perhatian khusus? Ya diberi bulu mata yang panjang gitu ya. Atau alis gitu ya, harus digambar-gambar tiap pagi ya, itulah ya. Ternyata itulah anggota yang terlemah. Nah, dibilang juga di situ bahwa ketika satu anggota tubuh itu sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Satu anggota tubuh dihormati, tubuh yang lain bersukacita ya. Setuju ya? Ketika kita sakit gigi, yang sakit giginya doang, tapi seluruh body berasa nyut-nyutan, betul ya? Nah, sama seperti itu. Tubuh yang dimaksud, yang pertama, bisa juga berarti gereja dalam arti sempit. Kalau gereja masih ada ruang-ruang sekat-sekatnya, tapi kita diajak lagi untuk keluar dari gereja. Sesuatu yang lebih besar, yaitu arti lebih luas dalam kemanusiaan. Enggak usah lihat lagi agamanya apa, enggak usah lagi lihat kulitnya hitam atau lorek-lorek gitu ya, kulitnya apa, enggak masalah. Yang penting kita berbicara sama-sama manusia. Kenapa? Kenapa sih kita dibilang kok sama sesama kita? Ada orang yang susah, orang yang hitam, ada yang orang agak abu-abu, agak putih, agak kuning, dibilang sesama. Kenapa? Dapat voucher loh 100.000. Oh, belum ya? Karena kita lahir dari Bapa yang sama. Siapa? Allah Bapa. Makanya kita harus concern siapapun dia, enggak usah dilihat lagi, sama, itu saudara kita. Kita lahir dari Bapa yang sama. Oke, lalu saya rasa untuk bahasan kitab suci mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya nanti ya. Lalu ada juga tentang ajaran gereja, AG. AG itu ajaran gereja. Gereja menolak hukum ekonomi, siapa yang kuat, ya yang menang. Kenapa gereja menolak? Karena terbukti orang-orang yang kalah, dia tersingkir. Ya, dia tersingkir. Tidak hanya menjadi masyarakat pinggiran, lama-lama menjadi orang buangan, terbuang. Ya, ibaratnya di sini disebut seperti sampah, jadi tidak terpakai, dibuang. Nah, tata ekonomi yang demikian ternyata sama juga membunuh orang-orang yang lemah, membunuh orang-orang yang kalah, mematikan mereka. Lalu saya rasa itu poinnya. Kita diminta care, peduli tentang satu hal, yaitu jeritan si miskin. Refleksi bersamanya, kalau tadi yang buku panduan diberikan wacana pengungsi, tapi kita dimungkinkan juga seandainya memilih alternatif-alternatif lain. Seperti apa sih? Nah, nggak usah muluk-muluk, kita bisa lihat dari orang-orang di sekitar kita, ya, siapa saja. Terus ketika radar kita sudah menangkap siapa, lalu ayo berbuat sesuatu. Jangan cuma nangkep doang terus dilihatin terus nggak ngapa-ngapain, ya. Ayo kita berbuat sesuatu. Apa itu? Ya. Nah, poinnya adalah jangan cuma berteori, jangan cuma ngomong doang. Teman-teman lihat di 1 Yohanes 3 ayat 18.
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, artinya mesti berbuat sesuatu, lakukan. Nah, dalam aksi nyatanya, misalnya memetakan, ya. Kalau saya rasa gereja sudah punya nih data-data seperti ini ya, data akurat. Jadi sebagai anggota tubuh, misalnya ada yang dokter, ada yang arsitek misalnya atau apapun itu, misalnya ya, kekuatan gereja, kekuatan data umat. Lalu kemudian kita juga bisa lihat potensi-potensi apa aja yang mereka bisa kita libatkan dalam berbuat sesuatu. Lalu dari perbedaan-perbedaan yang ada itu kita rangkul, kita jadikan satu tubuh, ya, satu tubuh, saling melengkapi, ya. Perlu arsitek yang merancang, organisator yang mengeksekusi, relawan, siapa yang bersedia. Lalu kalau semuanya sudah siap, kapan? Ya kapan-kapan katanya. Jangan ya, nanti sampai kelewatan ini APP-nya. Oke, sesi 4 pertemuan seperti itu, saya review aja sedikit, merangkum keseluruhan. Untuk sesi pertama tadi berbicara tentang kepekaan sosial bagi sesama, di situ conversion, kita diminta sebagai agen-agen perubahan, ya. Mengaktifkan radar kepedulian. Lalu yang kedua, sesi kedua menjadi gembala yang baik, panggilan, ya. Ayo kenakan suara bau atau suara domba orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, sesi ketiga, pembela keadilan, yaitu kolaborator, siap bekerja, siap berkeringat, ya, rekan kerja Allah. Lalu yang keempat, satu tubuh saling menopang. Aksi nyatanya ya, langkah keluar ke sudut-sudut kota, ke sudut-sudut yang tak tersentuh. Oke. Demikian, terima kasih teman-teman, semangat.